Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 bersama dengan Ibu Mita Kurnia. Oke, tetap semangat kan belajarnya? Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Apa aja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu apa saja indikator pencapaian kompetensi yang harus Ananda capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu nanti Ananda, sekarang kita lihat apa yang menjadi materi prasyarat dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang masih ingatkah Ananda tentang persamaan linier dua variabel? Nah, itu adalah pelajaran waktu Ananda SMP dulu. Nah, dan sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier dua variabel. Apa bedanya? Yang pertama persamaan, yang kedua pertidaksamaan. Tentu tandanya beda. Nah, kalau tandanya beda, tentulah penyelesaiannya juga berbeda, ya. Oke, mari kita lihat apa yang akan kita pahami pada pembelajaran kali ini. Sekarang kita lihat apa sih pengertian pertidaksamaan linier dua variabel itu, gitu. Silakan dilihat, pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat satu. Nah, itu artinya linier itu ya, linier itu berderajat satu. Kalau kuadrat berderajat 2 ya. Kalau sekarang kita liniernya dulu, nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita masuk yang kuadratnya ya. Setelah itu baru kita masuk yang gabungan linier dan kuadratnya. Oke. Apa contohnya? Yo, silahkan dilihat. Yang pertama, X tambah Y kecil sama 4. Ini dua variabel. Nah, dua variabel di sini adalah X, Y. Tanda pertidaksamaannya di sini kecil sama ya, karena dia pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu berarti tandanya selain dari sama dengan. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya, 3x kurang 2y kecil sama 24. Oke. Yang ketiga, x tambah 5y kecil sama min 10. Maaf, kecil. Kemudian 2x tambah 5y besar dari 8. Kemudian min 4x tambah y besar sama min 2. Kemudian x kurang 6y besar dari min 3. Nah, ini contoh-contoh ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Nah, sudah paham Anda semua apa saja ciri-ciri dari contohnya? Yang pertama, dia ada dua variabel, kemudian ada tanda pertidaksamaan dan pangkatnya hanya berderajat 1 bukan 2 ya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Sini sekarang ini, apakah x kuadrat tambah 2y besar sama 2 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Ayo dilihat dulu. Apa, bagaimana? Yuk kita lihat. Iya, ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel karena x-nya berderajat 2, sedangkan linier itu semua variabelnya berderajat 1. Oke, paham kan apa itu pertidaksamaan linier dua variabel dan contoh-contohnya? Oke, kalau sudah paham Anda semua, mari kita lihat contohnya. Oke, contohnya. Sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini dan bagaimana sih bentuk grafiknya. Oke, waktu SMP kan dulu sudah Ananda pelajari bagaimana Ananda dalam menggambar sebuah garis. Kita aplikasikan pada pertidaksamaan linier dua variabel ini. Oke, kita lihat contohnya. Nih, ini x besar dari 2. Ini kita lihat dari yang satu variabel dulu ya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Ini sudah belajar di SMP kan? Kalau x besar dari 2, yang mana sih grafiknya itu? Ayo, di mana letaknya? Oke, kita lihat. Di manakah letaknya? Itu. X besar dari 2 itu memotong sumbu x di 2.
Itu artinya ya, berarti garisnya ini memotong sumbu X di 2. Kita lihat lagi. Kenapa garisnya putus-putus? Garisnya putus-putus, apa alasannya? Karena dia tandanya tidak pakai sama di bawahnya, ya. Dia menggunakan tanda besar saja, bukan besar sama. Kecuali kalau dia ada pakai tanda sama, maka garisnya tidak akan putus-putus lagi. Oke? Paham kan? Kemudian manakah yang menjadi daerah penyelesaiannya? Ya, karena dia besar, kanan atau kiri. Ya, di sini sudah kelihatan ya, karena dia besar berarti yang di kanan lah yang diarsir. Seperti inilah daerahnya. Kalau dia kecil berarti semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Ya, seperti itu. Karena dia besar maka yang arsirannya di sebelah kanan ya. Oke, paham kan? Ini yang awalnya yang per tidak sama linear satu variabel. Sekarang kita lihat contoh yang per tidak sama linear dua variabelnya. Ayo kita lihat. Ini 2x tambah y kecil sama 5. Apa langkah kita dalam menentukan grafiknya? Apa dulu yang mau kita lihat? Kita mau menentukan titiknya dulu, baru kita bisa menggambar garisnya dari 2x tambah y kecil sama 5. Oke. Nah, kita buat dulu bidang kartesius ya. Bidang kartesius yang akan kita buat gambar nanti. Oke, kita lihat. Pertama kita buat garis batasnya dulu ya. Apa yang menjadi titik yang menjadi batas dari daerahnya tersebut. Oke, 2x tambah y sama dengan 5. Untuk batas kita ganti dulu tanda kecil samanya dari sama dengan, agar kita bisa mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat titik potong sumbu X dan sumbu Y? Kalau titik potong sumbu X, Y-nya 0. Berarti kita gantilah Y ini dengan 0. Kita dapat 2X tambah 0 sama dengan 5. Maka kita cari X-nya, dapat X-nya 5 per 2. Maka kita peroleh titik potong sumbu X itu adalah X, Y ya. Berarti 5 per 2 X-nya dan Y-nya itu adalah 0. Oke, mana titiknya? Nanti kita lihat titiknya ya. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti kita ganti X-nya dengan 0 yang ini. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 5, dapatlah Y-nya sama dengan 5. Nah, ini tadi titik yang pertama. 5 per 2 itu sama kan 2,5. Berarti antara 2 dan 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian kalau yang kedua berarti kita dapat titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya 5, berarti titiknya 0,5. Berarti titiknya itu berada di sini. Ya, Y-nya yang 5, X-nya yang 0. Oke, paham? Nah, ini ingat-ingat kembali nih pelajaran SMP-nya bagaimana. Oke, kita lihat. Itulah garisnya. Nampak kan Ananda? Garis dari 2x tambah y sama dengan 5. Karena kita ingin menentukan daerah dari 2x tambah y kecil sama dengan 5, manakah daerahnya? Daerah yang sebelah sini kah? Atau yang di sebelah sini? Nah, kita lihat, kita uji dulu. Yang pertama, uji titik yang paling mudah aja, titik 0,0 paling mudah. Oke, kita uji titik 0,0 ini. Nah, coba kita uji. Nih, berarti kalau kita uji titik 0,0 berarti kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah Y kali 0, maka hasilnya 0. Nah, karena kita dapat hasilnya 0, berarti 0 itu kecil atau sama dari 5. Ya, soal kita juga kecil sama dari 5. Berarti benar ya. Apakah benar 0 itu kecil sama dari 5? Iya, benar. Berarti daerah 0 itu daerah yang benar. Berarti daerah yang ada 0 yang di sebelah kiri ya, itu daerah yang ada 0 itu tuh adalah daerah penyelesaiannya, karena memperoleh hasil yang benar nih daerahnya yang ke kiri nih ya, karena sudah kita uji 0,0 tadi dapat 0 ya, sedangkan di soal dia tandanya kecil sama 5. Apakah 0 itu kecil sama 5? Ya, benar. Oke, karena dia benar maka daerah penyelesaiannya itu daerah yang berada di daerah 0,0 itu. Oke, yang memuat 0 adalah daerah penyelesaiannya. Jadi daerah sebelahnya bukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana Anda sudah paham? Oke, kita lihat lagi ya yang lainnya. Yuk kita lihat di sini.
Yang ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x kurang Y besar sama dari 2. Oke, sama caranya seperti tadi. Yang pertama, apa saja langkah-langkahnya? Kita gambar dulu garis min 2x kurang Y sama dengan 2 ya. Kita ganti sama dengan dulu. Kemudian kita cari titik potongnya. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0 ya. Kita ganti X-nya dengan 0, diperoleh Y-nya min 2. Maka titiknya 0, min 2. Kemudian kita lihat kalau titik potong sumbu Y berarti sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti min 2X kurang 0 ganti Y-nya dengan 0 ya. Berarti diperoleh X-nya sama dengan min 1. Maka titiknya X, Y berarti X-nya min 1, Y-nya 0. Jadi min 1,0. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, baru kita ambil titik ujinya. Oke. Titik uji P 0,0. Berarti kita ganti X dan Y pada soal ini dengan 0,0. Seperti ini ya. Min 2 kali 0 dikurang 0 besar sama 2. X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya juga diganti dengan 0. Oke. Nah, berarti kita dapat 0 besar sama 2. Apakah benar 0 besar sama 2? Iya, 0 tidak besar sama dengan 2. Berarti ini salah ya. 0 itu harusnya kecil. Berarti daerah 0 itu bernilai salah. Nah, daerah 0 itu bernilai salah dan bukan merupakan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaian itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Di manakah dia daerahnya? Ini daerahnya ya. Sudah kelihatan daerahnya? Yaitu kalau daerah 0,0 tadi salah ya, berarti daerahnya yang tidak memuat 0,0 itu yang di sebelahnya. Sudah nampak kan daerahnya yang mana? Oke. Apakah sudah paham Anda semuanya? Bagus ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Berarti kita coba ya supaya Ananda bisa lebih paham lagi tentang konsepnya. Konsep dari penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini, coba apa saja langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, ya kita gambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis AX tambah BY sama dengan C, yaitu kita jadikan sama dengan dulu. Kemudian kita pilih sembarang titik uji, ya titik uji X1, Y1 ya, itu titiknya boleh 0,0, boleh juga selain 0,0 ya. Karena kenapa 0,0 kita pilih tadi? Karena itu titik yang paling mudah jika kita mengujinya ya. Untuk mengoperasikannya juga mudah. Oke. Kemudian yang terakhir, apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik itulah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau dia bernilai salah, berarti daerah selain itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian terakhir, setelah tahu mana yang daerah yang benarnya, maka tandailah dengan arsiran daerah himpunan penyelesaian tersebut pada gambar Ananda atau pada grafik yang Ananda buat. Bagaimana? Sudah paham kan dengan apa saja langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini? Untuk itu, supaya Ananda lebih paham, mari kita coba berlatih dengan pelatihan soal-soal. Oke, ini ada 2 soal. Silakan Anda coba kerjakan latihan ini di buku Ananda masing-masing. Semoga Ananda bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan baik ya. Oke, tetap semangat. Ya, apapun itu soalnya, jika Ananda paham konsepnya, insya Allah apapun yang Ananda buat itu insya Allah akan benar dan sesuai dengan konsepnya. Oke, jangan lupa hati-hati ya dalam menggambarnya. Baiklah Ananda semuanya, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.